Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yubis Effendi. Di sini saya mahasiswa aktif semester 1 dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di video ini saya akan merefleksikan pribadi saya tentang mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang diganggu oleh Bapak Muhtarom MPDI, yang mana telah saya pelajari selama kurang lebih setengah semester ini. Dari mulai pertama saya masuk kuliah dan awalnya saya menganggap Islam dan ilmu pengetahuan sebagai dua hal yang berjalan di jalur yang berbeda. Mengetahui tentang Islam dan ilmu pengetahuan, di sini saya mendapatkan banyak wawasan hal-hal baru tentang Islam dan ilmu pengetahuan, yang mana terdapat di dalam buku yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan, berbagai bentuk pendekatan dalam memahami relasi agama dan sains, yang ditulis oleh Bapak Muhtarom MPDI selaku dosen penggampu mata kuliah saya. Saya mengetahui sedikit tentang membedakan antara agama dan sains. Sains yaitu mempelajari yang didasarkan suatu yang dapat kita observasi secara langsung dengan penalaran dan kesimpulan yang benar dan logis, yang dapat kita prediksi secara sistematis. Dan sedangkan agama berasumsi bahwa manusia bisa meyakini dan mengakses informasi yang lebih dalam yang tidak dapat diobservasi, karena sudut pandang di dalam agama hanya dapat meyakini sebuah wahyu yang telah diturunkan dan dituliskan di dalam Al-Quran, yang dapat diyakini oleh umat muslim. Akan tetapi, agama dan sains juga memiliki persamaan yang mana sama-sama bertujuan mencari kebenaran sebagai tafsir pemahaman untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sini saya memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama saling melengkapi dan dapat berjalan beriringan. Mencari ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan juga suatu bentuk ibadah bagi setiap umat muslim, yang mana ilmu pengetahuan dapat membimbing manusia ke arah jalan yang benar. Di sini ada satu tokoh yang berperan dalam ilmuwan muslim yang telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu seorang tokoh yang bernama Al-Khwarizmi. Adalah seorang ilmuwan muslim yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya matematika dan astronomi. Di dalam penemuan matematika, Al-Khwarizmi dikenal sebagai penemu aljabar dan angka nol. Ia juga menciptakan sistem penomoran yang masih digunakan saat ini. Di dalam astronomi, Al-Khwarizmi juga merupakan salah satu pendiri bidang astrolabe dan menyusun kurang lebih 100 tabel tentang bintang. Sebagai umat muslim, di sini saya menekankan pentingnya etika di dalam kita mengembangkan dan menerapkan teknologi. Tidak boleh lepas dari nilai-nilai etika yang berakar pada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah, yang mana etika pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipandang Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai moral serta etika Islam dalam setiap langkah pengembangan dan penerapannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada akhirnya, mata kuliah ini memberikan saya kesadaran bahwa Islam dan ilmu pengetahuan
pengetahuan bukanlah hal yang bertentangan. Justru keduanya bisa berkolaborasi untuk membangun dunia yang lebih baik, lebih etis, dan berlandasan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan refleksi saya ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.